Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview 3 materi terakhir dari mata kuliah isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Pengertian dari liberalisme. Liberalisme merupakan paham atau ideologi mainstream yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya dalam segala aspek. Sehingga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Indonesia itu tidak liberalisme, tidak komunisme, tidak negara berdasarkan agama, tapi juga bukan sekuler. Yang kedua, liberalisme dalam dunia pendidikan Islam. Harus diakui bahwa dunia barat berkepentingan untuk melakukan liberalisasi dalam dunia pendidikan Islam. Hal ini dilakukan untuk mencetak intelektual muslim yang pro terhadap pemikiran dan kepentingan barat dalam segala aspeknya. Modus intervensi barat dalam liberalisasi pendidikan Islam diantaranya adalah intervensi dalam bidang kurikulum, pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan, masifnya gerakan intelektual, penyebaran agama, dan ajaran-ajaran yang bersifat liberal dalam dunia pendidikan Islam. Yang ketiga, pandangan liberal tentang anak dan siswa sebagai berikut. Individu dipandang sebagai pribadi yang unik yang menemukan kepuasan terbesar dalam mengungkapkan dirinya menanggapi kondisi yang berubah. Anak umumnya cenderung menjadi baik berdasarkan konsekuensi alamiah dari perilakunya sendiri. Anak adalah individu yang merupakan unit psikologis relatif otonom yang bergerak dalam menanggapi kondisi-kondisi personal dan sosial yang selalu berubah. Individualisme psikologis. Ketidaksetaraan moral antar perorangan sehubungan dengan nilai intrinsik mereka sebagai perorangan dan percaya diri pada kesetaraan fundamental antar perorangan jika persoalannya sampai dengan penerapan kecerdasan praktis demi memecahkan masalah praktis yang sifatnya personal maupun sosial dipadukan dengan ketidaksetaraan yang sangat nyata. Sifat-sifat kurikulum yang dibuat pun harus menekankan pada keefektifan personal berpusat pada masalah praktis. Materi selanjutnya yaitu tentang homeschooling. Homeschooling salah satu model pendidikan di mana keluarga didorong untuk berperan aktif dalam memilih dan bertanggung jawab sendiri dalam pendidikan anak-anaknya. Peluang pelaksanaan homeschooling yaitu peluang fleksibel. Fleksibilitas model pendidikan, fleksibilitas cara belajar, fleksibilitas dalam pembiayaan. B. Peluang kustomisasi pendidikan. Setiap keluarga dapat menyesuaikan homeschooling dengan kebutuhan anak dan keadaan keluarga. Dalam proses kustomisasi ini, anak-anak mungkin memiliki program dan prosedur pendidikan yang berbeda. Kustomisasi pendidikan dalam homeschooling berfokus pada kemampuan anak menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, dan pengalaman belajar dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar unik setiap anak. 3. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan homeschooling. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan homeschooling yaitu 1. Kurangnya interaksi sosial, 2. struktur pembelajaran yang kurang efektif, yang ketiga kurangnya kreativitas orang tua dalam sarana pembelajaran. Materi yang terakhir yaitu tentang pendidikan profesi guru. Pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang tujuannya untuk mempersiapkan mahasiswa agar memiliki keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru, itulah yang disebut dengan pendidikan profesi guru. Tujuan dari pendidikan profesi guru ini yang pertama meningkatkan penguasaan pedagogik menuju pencapaian guru profesional berwawasan lingkungan hidup. Yang kedua, menghasilkan guru yang mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas penelitian, penelusuran informasi baru, dan inovasi. Yang ketiga, mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Nah, manfaat dari PPG ini yang pertama memperoleh sertifikat pendidik, yang kedua meningkatkan kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian untuk memulai karir sebagai guru profesional. Manfaat yang keempat, lulusan pendidikan guru profesi guru. Lulusan PPG yang diharapkan mampu menghadapi MEA 2015 yaitu kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas yang mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik mencapai standar kompetensi. Yang kedua, menguasai ilmu pendidikan, perkembangan, membimbing peserta didik. Yang ketiga, menguasai pembelajaran bidang studi belajar dan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, penelitian bagi peningkatan pembelajaran bidang studi, dan yang terakhir mampu melaksanakan praktek pembelajaran bidang studi. Sekian review materi terakhir dari mata kuliah isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.